Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita jumpa lagi dalam program Syiar. Program ini memang khusus di bulan Ramadan untuk menemani Anda sebelum berbuka puasa. Nah, dari edisi-edisi sebelumnya kita mengangkat tema-tema tentang bagaimana cara mengisi Ramadan ini dan keistimewaan di bulan Ramadan, dan berbagai macam tema-tema menarik yang kita coba bahas di dalam syiar ini. Sebelumnya kami ucapkan apa kabar Anda yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong maupun yang ada di Kutai Timur. Semoga dalam beribadah di bulan puasa ini kita selalu kuat, ya. Kuat itu artinya kita bisa menjalankan puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang lebih dari ibadah-ibadah yang di luar bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan dari biasaan yang mungkin hanya sholat wajib saja, sekarang sholat sunnahnya juga harus tambahi. Terus dari baca Al-Quran yang biasanya hanya 1-2 lembar, sekarang ditambahi lebih menjadi sekian lembar, atau kalau bisa 1 juz dalam 1 hari. Ini adalah salah satu upaya kita mengisi atau memaksimalkan di bulan Ramadan ini. Nah, pemirsa PKTV, di program Syiar kali ini kita mencoba membahas ya hal-hal yang sederhana namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat Islam khususnya, ya. Karena ada beberapa persoalan sebenarnya, ada bahasa-bahasa dalam sisi Ramadan ini yang kadang-kadang kita perlu memahami agar menambah keilmuan kita. Nah, kita mencoba untuk topik ya fikih puasa. Ini ada berbagai macam, nanti coba kita tanyakan kepada narasumber kita pada sore hari ini. Nah, dengan tema ini kita kehadiran beliau yang hadir ke studio PKTV untuk membahas ini, yaitu Pak Ustadz Maksun Al-Munziri LC. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di PKTV. Ya, pemirsa PKTV mungkin sudah mengenal beliau. Namun tidak ada salahnya kita mencoba untuk berdiskusi tentang hal-hal yang mungkin layak saya tanyakan tentang topik kita, yaitu fikih puasa. Nah, mungkin untuk mengawali saya ingin bertanya, sebenarnya kalau kita bicara Ramadan gitu Pak Ustadz, keutamaan ibadah puasa Ramadan gitu ya. Mungkin sudah banyak yang punya argumentasi, mungkin lebih diperkuat lagi sehingga masyarakat yang pemirsa yang belum paham gitu bisa jauh lebih paham. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Tentang keutamaan puasa Ramadan, bahwa yang pertama, puasa Ramadan itu adalah merupakan pengampun dosa-dosa yang telah lalu. Sesuai dengan sabda Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Siapa yang puasa Ramadan landasannya iman dan betul-betul mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kedua, puasa Ramadan ini adalah ibadah yang pahalanya paling besar dibanding ibadah-ibadah yang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam yudha'afu kullu hasanatu bi asri amthaliha ila sab'in atudhifin ila adha'afin katsirah illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan
setiap kebaikan minimal 10 kali lipat pahalanya sampai 700 kali. Sampai berlipat-lipat. Kelipatannya. Kecuali puasa. Puasa itu tiada taranya. Yang paling tinggi lipatan paling adalah puasa, tiada taranya. Mengapa? Fa innahu li, karena puasa itu adalah ibadah yang paling ikhlas, hanya untuk aku, dan akulah yang akan berikan balasan yang aku sendiri yang tahu berapa lipatannya, kira-kira begitu. Iya. Nah, ada seorang ulama Islam, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menerangkan mengapa ibadah puasa itu lipatan pahalanya melebihi ibadah yang lain. Karena ibadah puasa itu punya 2 keistimewaan. Ya. Yang pertama adalah ibadah yang paling sepi, paling sunyi dari riya. Jadi ibadah yang paling ikhlas itu ibadah puasa, Pak. Coba kalau orang hafal Quran itu gampang kena riya. Apalagi kalau ikut musabaqah. Wah, orang yang sedekah juga begitu, gampang kena pengen dipuji. Tapi kalau puasa itu riya ikhlas. Riyanya mungkin kecil sekali atau tidak ada. Karena yang tahu antara kita puasa itu hanya kita dan Allah. Tidak ada orang lain yang tahu. Makanya paling ikhlas itu adalah puasa. Kemudian yang kedua, mengapa ibadah puasa itu paling besar lipatan pahalanya? Karena paling butuh kesabaran itu puasa. Kalau orang ngaji ya nggak butuh kesabaran, paling sebentar. Orang sholat juga sebentar. Tapi kalau ibadah puasa butuh kesabaran, karena sehari penuh tidak makan, tidak minum, bagaimana mengendalikan amarah dan lain sebagainya, itu butuh kesabaran. Sedangkan Quran mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, orang yang berpuasa itu diberi pahala tanpa batas. Luar biasa ibadah puasa bukan ibadah yang paling tinggi tingkatan pelipatan pahalanya dibanding seluruh ibadah-ibadah yang lain. Nah ini mungkin sebagian orang baru sadar kalau betul. Selama ini sedekah itu memang besar pahalanya, tapi kelihatan. Sama dengan yang lain, dengan ibadah lain, sholat mungkin ya. Tapi puasa ini kadang-kadang kalau nggak orang nanya, nggak mungkin kita sampaikan. Masa aku puasa nggak ada. Tapi antara kita dengan Allah yang tahu. Jadi yang paling murni keikhlasan itu adalah puasa. Makanya paling besar pahalanya itu. Di situ masalahnya. Ya, baik Ustadz. Sekarang makna Ramadan. Nah, mungkin pengertiannya maknanya seperti apa? Apa sih sebenarnya? Jadi ini jarang orang membahas. Namanya bulan Ramadan. Tapi apa sih maknanya Ramadan itu? Ini Ramadan itu tentu adalah bahasa agama dan bahasa Arab. Ya. Kalau dilihat di dalam kamus bahasa Arab, Ramadan itu diartikan syiddatul hararah, panas yang sangat. Artinya bulan pembakaran. Apa yang dibakar itu dalam bulan Ramadan, dalam puasa ini adalah yang pertama sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk yang dalam manusia, yaitu pertama selalu mengikuti hawa nafsu. Makanya siang tidak boleh makan, tidak boleh bersenggama, itu untuk mengendalikan sifat buruk manusia yang namanya hawa nafsu. Kemudian sifat marah, kita disuruh sabar. Sifat bakhil, kita disuruh sedekah. Bahkan kalau puasa ini kita tidak boleh ngomong yang goroh-goroh, yang kotor-kotor, nanti gabuk pahalanya itu. Jadi gabung tidak ada pahalanya, jadi percuma. Jadi di dalam bulan puasa itu kita adalah dihilangkan, dibakar penyakit-penyakit buruk dalam hati manusia. Setelah bisa membakar itu diganti dengan sifat-sifat baik, suka beribadah malam, suka sedekah, kemudian suka bersabar, diganti dengan sifat-sifat baik, maka kemudian diampuni dosanya. Begitu. Jadi orang yang diampuni dosanya adalah orang yang bisa mengendalikan
penyakit-penyakit buruk digantikan sifat-sifat baik, kemudian baru mendapatkan pengampunan dosa. Itulah makna daripada Ramadan. Iya. Mahal sekali. Jadi dibakar sifat-sifat buruk yang ada dalam jiwa manusia, diganti dengan sifat-sifat baik, kemudian baru diampuni dosanya. Bahkan kata Imam Ghazali, ya, puasa Ramadan adalah merupakan latihan, didikan kepada manusia supaya dia itu memiliki sifat-sifat kemalaikatan, tapi dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena kalau manusia kayak malaikat nggak bisa. Nah, manusia malaikat itu nggak punya hawa nafsu, senangannya zikir. Tapi kalau mendekati dalam batas-batas bisa. Senang sholat malam, senang berzikir, menjauhi dosa-dosa, itu bisa. Jadi manusia dididik supaya memiliki sedikit sifat-sifat kemalaikatan, tapi dalam batas-batas kemampuan manusia. Itu kata Imam Ghazali. Didikan Ramadan itu begitu. Dan itulah makanya kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan memang bulan suci yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ini memang training center. Iya. Training center besar kita dari Allah yang sifat kolosal untuk seluruh umat manusia. Ya, itu dididik supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu dan membasmi sifat-sifat buruk diganti dengan sifat-sifat yang baik. Nah, tadi dikatakan salah satu ibadah yang wajib adalah puasa. Nah, sebenarnya siapa yang disuruh untuk berpuasa ini di bulan Ramadan? Ya, yang pertama adalah tentu orang Islam. Kalau orang kafir kan nggak mungkin. Kemudian orangnya sehat akal, alias tidak gila. Yang kedua adalah orang yang sudah balik. Kalau anak kecil tidak usah berpuasa, nggak wajib, tapi wajib dilatih. Kalau orang Jawa dulu saya dilatih pertama poso beduk. Terus poso ngasar, kemarin baru poso maghrib. Itu latihan, itu orang tua. Itu latihan ya? Tidak ada dalam hukum puasa. Tidak ada, tapi orang tua wajib mendidik begitu. Tidak ada puasa zuhur. Puasa itu yang mari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi itu latihan. Itu latihan saja. Belum ditulis pahala. Masih kecil. Tapi orang tuanya dapat pahala karena mendidik anaknya tadi. Betul. Kemudian yang berikutnya yang tidak bepergian dan tidak dalam keadaan sakit. Kemudian ada yang tidak haid dan tidak nifas. Nah, sekarang orang yang bepergian ini, ada pertanyaan itu soal jamaah itu, Ustadz mana yang lebih afdol? Kalau kita pulang ke Jawa itu, mudik itu yang lebih afdol itu apa mau nggak usah puasa atau tetap puasa? Itu banyak ini terjadi nih. Iya, banyak terjadi. Makanya kadang-kadang di masjid di mobil itu kayak tidak puasa. Banyak orang jajan semuanya di mobil. Merasa perjalanan jauh. Iya. Akhirnya nggak puasa. Jadi begini, itu tinggal melihat kondisi kita. Kalau kondisi kita itu memang sehat-sehat saja, tidak mabuk dan lain sebagainya, maka yang lebih afdol itu adalah berpuasa. Tetap berpuasa. Supaya tidak punya utang. Ya. Dan untuk menunjukkan kesungguhan kita ini taat kepada Allah. Ada seorang sahabat namanya sahabat Anas bin Malik. Itu pernah ditanya oleh temannya, ya Syekh, saya ini sedang perjalanan. Yang bagus itu mana, puasa apa enggak? Kata Anas bin Malik, kalau kamu tidak berpuasa itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah, tidak apa-apa. Tetapi kalau kamu berpuasa dan kamu kuat, itu lebih afdal. Tetapi kalau orangnya itu lemes, apalagi mabuk, itu lebih afdal tidak berpuasa. Dibatalkan ya. Lebih afdal. Kalau kira tukang mabuk, kalau safar itu mabuk, ya lebih baik tidak usah berpuasa. Karena apa? Karena ada cerita. Jadi Nabi suatu saat itu dalam perjalanan. Kemudian ada seorang laki-laki yang ada di bawah pohon, kemudian disirami kepalanya dengan air. Enggak, maksudnya biar dingin. Iya, biar dingin. Kemudian Nabi bertanya, siapa orang itu? Kata sahabat, itu orangnya sedang berpuasa
dalam perjalanan. Kata Nabi, laisa minal birri as-siyamu fi safar. Bukan sebuah kebaikan kalau orang itu berpuasa dalam keadaan perjalanan. Jadi kalau kita mengukur diri kita masing-masing lah. Kalau kita lemes, apalagi mabuk-mabuk, ya lebih baik tidak usah berpuasa. Nanti dikodok di hari yang lain. Harus dibayar di hari lain. Di hari yang lain. Kalau orang yang sakit gimana saatnya itu yang lihat penyakitnya. Kalau hanya penyakit pusing-pusing, penyakit yang sedikit wajib berpuasa. Tapi kalau sakit yang tidak mampu berpuasa baru boleh. Tetapi harus dikodok dari yang lain. Ada yang wajib berpuasa, ada yang tidak wajib berpuasa. Nah, ini siapa yang tidak wajib berpuasa? Yang tidak wajib berpuasa, yang tidak wajib berpuasa tapi tidak usah nyaur, tidak usah mengqadha. Yang mengqadha itu kan musafir ya. Dan orang yang sakit. Oh iya. Dia perlu bayar ya. Bayar. Ada orang yang boleh tidak berpuasa, apa tidak wajib mengqadha, membayar fidyah. Nah, itu orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi terus sakit itu tidak wajib untuk bayar ya. Tidak wajib untuk bayar, tapi harus bayar fidyah. Yang sakit terus tidak ada harapan sembuh. Kemudian yang kedua, orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa. Itu juga begitu. Itu tidak orang wajib. Tua tidak wajib tapi harus membayar fidyah. Dalam Quran dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang tidak kuat berpuasa membayar fidyah, memberi makanan kepada orang. Untuk 1 hari tidak puasa, 1 hari masih makan orang miskin. Ukurannya berapa Ustaz? Ukurannya adalah tidak ada ukurannya yang jelas. Para ulama berselisih pendapat, diukur menurut kelayakan, kepantasan yang kita makan. Begitu. Nah, ada yang tidak puasa karena punya bayi atau menyusui. Nah, ini bagaimana ini? Ini sekarang ini kan ya otomatis ini penting sekali nih. Iya. Karena kita biasanya punya istri hamil atau menyusui. Hamil menyusui tahun depan. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui. Tahun depan hamil lagi. Kalau ini itu ada 2 versi di kalangan para ulama Islam. Ada 2 pendapat. Ya. Kalau menurut sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Ibnu Umar, kalau orang itu hamil atau menyusui kemudian mengkhawatirkan kepada bayinya atau kepada dirinya, itu cukup bayar fidyah. Jadi tidak usah membayar. Mengqadha. Itu dalam menurut pendapat 2 orang sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Tapi kalau dalam kalangan mazhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia ini, kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang wanita yang hamil atau menyusui itu disamakan dengan orang sakit. Karena kan umpamanya kita ini punya hanya bayar fidyah mengqadha aja. Dia harus mengqadha. Jadi kalau hamil atau menyusui disamakan dengan orang sakit mengqadha. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak mengqadha, tapi cukup bayar fidyah orang yang hamil dan menyusui dan tidak kuat puasa. Nah, sekarang tinggal kita keyakinan mana mau apa kok mazhab Syafi'i yang nyaur ketika sudah sehat atau bayar fidyah. Mau aman dua-duanya ya? Mau aman dua-duanya, bayar fidyah juga. Kalau mampu itu aman kedua-duanya. Ya, pemirsa BKTV, memang sangat sederhana pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dan ternyata dijawab. Memang itu persoalan yang sering dan ya mesti terjadi ya di masyarakat. Termasuk satu ini, mungkin Anda juga ada yang tahu, ada yang banyak yang nggak tahu malah. Rukun puasa. Nah, rukun puasa itu apa, Pak? Rukun puasa itu 2. Yang pertama niat. Harus niat ini. Niat itu
yang penting dalam hati. Oh. Tapi kalau dilafatkan di dalam Iya. lisan, Lisan. itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak apa-apa, baik saja untuk menguatkan niat. Cuma begini, Iya. beda antara puasa Ramadan dan puasa sunnah. Nah, bedanya? Kalau puasa Ramadan itu harus ditetapkan niat sebelum subuh, Oh. sebelum fajar. Malam pun bisa ya. Ya malam belum, ketika taraweh atau ketika sahur. Taraweh. Nah, ketika atau sahur ketika itu, sahur. Oh. pokoknya sebelum fajar. Itu diniatkan. Bisa Karena- hati, bisa lesan. Nah, Ya? bisa lesan. Karena Nabi SAW bersabda, malam yubayyitin niyata qoblal fajri fala siyamalahu. Siapa yang tidak menetapkan niat sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Oh, tidak sah puasanya. Nah, jadi harus diniatkan baik dalam kata itu di lisan. Makanya di masjid-masjid itu kan biasa ada nawaitu shauma Ramadan. Ya, Itu kan pakai puji-pujian padahal. itu sebetulnya untuk mengajar Mengerti. supaya niat itu. Orang yang dengar di rumah juga akhirnya otomatis jadi ikut itu berniat. termasuk niat ya. Tapi kalau puasa sunnah Sunnah ya. Senin Kemis itu tidak apa-apa. Kita ini niatnya jam 6 pagi. Oh, Boleh. sambil pagi sambil itu sudah. Pagi itu jam 6 pagi bangun, kemudian niat puasa Senin Kemis itu boleh. Asalkan ketika subuh itu belum minum kopi. Belum makan apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau sholat subuh azan kemudian nyeruput kopi itu jam 6 niat puasa enggak bisa. Karena ada ceritanya ini. Nah, gimana itu? Dan Nabi Muhammad SAW itu Iya. suatu saat kepada istrinya ngomong, "Dek, aku kepengen sarapan, ada makanan enggak?" Kata istrinya, "Ya Rasulullah, kami sedang tidak ada makanan." Nah, kalau begitu aku tak puasa hari ini. Itu pagi hari. Untuk puasa Senin dan Kamis itu. Ya? Puasa sunnah. Sunnah ya. Makanya dari sini Nabi ulama menyebutkan untuk puasa sunat niatnya bisa jam 6, yang penting ketika subuh itu, ketika fajar itu belum makan apa-apa. Tapi kalau untuk puasa wajib Ramadan itu harus diniatkan sebelum fajar. Itu. Kemudian rukun yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Oh, iya. Ya, yang membatalkan puasa otomatis ya makan minum dengan sengaja, dengan tidak lupa. Tapi kalau lupa kalau dia sedang puasa kemudian makan dan minum baru aku ternyata puasa, itu disuruh meneruskan, nggak batal. Lupa ya. Ya kalau makannya itu lupa kalau sedang puasa, tahu-tahu kok nyeruput teh padahal sedang puasa, itu disuruh meneruskan puasanya. Oh. Karena yang kasih minum atau makan itu ketika lupa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Oh. Dikasih lupa lah ya. Itu ada hadisnya itu. Rezeki namanya. Ada rezeki namanya itu. Nah, gitu. Tapi tidak boleh pura-pura lupa. Tidak boleh pura-pura lupa. Iya. Tuh, kemudian Berarti ini yang membatalkan puasa ini ya? Ya, itu. Ya. Kemudian yang berikutnya kalau kita wudhu. Nah. Wudhu kemudian berkumur atau memasukkan air ke hidung, kemudian sampai ke tenggorokan. Nah ini masuk lewat air lewat masuk tenggorokan. Nah itu batal itu. Nah itu batal. Kemudian sikat gigi kemudian masuk itu batal. Nah begitu. Jadi kemasukan barang atau air ya? Air paling enggak masuk ke dalam tubuh di garis-garis tertentu lah, berarti ya, itu batal. Sampai ya. Tenggorokan itu batal. Ya, yang lain? Itu kemudian yang lain kalau mengeluarkan air mani dengan sengaja. Dengan usaha dari dia. Oh. Nah itu. Kalau anak muda ini puasa. Karena nganggur-nganggur kemudian melihat HP. Tapi yang dilihat itu gambar-gambar yang tidak baik. Ya. Batal. Kemudian dia ngelamun-ngelamun mengeluarkan air mani. Batal. Karena sebab ya. Ya, sebab. Misal apalagi kalau seperti senggama tambah onani dan sebagainya, itu batal. Sudah batal berdosa lagi. Berdosa. Tapi kalau mimpi ya, siang hari tidur. Mimpi basah. Kemudian mimpi basah itu tidak batal. Oh, tidak batal. Tidak batal bahasanya. Rezeki lagi itu. Rezeki lagi itu tidak batal. Iya. Karena apa? Karena di luar
kesengajaan. Sengajaan. Iya. Itu tidak batal. Nah, itu. Nah, kemudian termasuk yang batal puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Disengaja diokro-okro. Okro. Kemudian apa namanya? Ya, akhirnya muntah. Keluar lah. Dalam Kalau nggak sengaja? Tidak apa-apa. Kalau muntah dengan tetap sendirinya itu tidak apa-apa. Iya. Itu saya kira yang membatalkan puasa. Terus bagaimana umpamanya hukumnya orang sikat gigi? Nah, itu. Sikat gigi boleh tidak ketika puasa ini? Yang penting itu harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai rasa manis-manisnya itu dirasakan ya. Masuk ke tenggorokan. Nah, itu hati-hati. Ya, itu yang penting. Jadi lebih baik gimana? Ya begini, kalau ada dua versi di kalangan para ulama Islam. Kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang puasa itu sikat giginya pagi. Pas waktu sahur ya. Waktu pagi. Kemudian kalau sudah zuhur, itu siang itu makruh. Lebih baik dihindari. Ya. Itu karena apa? Karena ada sebuah hadis, idza sumtum fastaqu fis sabahi wala tastaqu fil masa. Kalau kamu sedang puasa, maka kalau sikat gigi pagi, jangan siang-siang atau sore. Nah, itu makruh, baik dihindari. Tapi kalau pendapat yang lain boleh-boleh saja asalkan berhati-hati. Karena apa? Karena ada sebuah riwayat dari sahabat Ka'ab bin Malik, dia mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasawwaqu ma la uhsi fi Ramadhana. Kama qala. Aku ketika puasa sering tidak terhitung melihat Rasulullah itu pakai siwak. Cuma siwaknya zaman Nabi itu beda, tidak pakai sikat gigi, ada airnya. Cuman di siwaknya itu kan pakai siwak yang apa, kayak kayu siwak. Ya kayu siwak itu, sehingga tidak ada airnya yang masuk memang. Tapi kalau kita kan ada air masuk. Ada airnya, ada rasanya juga. Jadi lebih berbahaya itu. Iya. Untuk menghindarinya. Siwak pada padahal kalau dalam beberapa tulisan orang puasa itu nafasnya kan akan dibalas. Iya, nah itulah diantaranya alasan dalam Imam Syafi'i itu mengapa kita makruh kalau di siang hari itu puasa sikatan. Karena hawa bau daripada orang puasa yang tidak enak itu lebih bagus di sisi Allah daripada minyak kasturi. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Jadi bau busuk, bau tidak enak daripada mulut orang puasa itu lebih bagus di sisi Allah daripada minyak kasturi. Makanya jangan dihilangkan, jangan disikat, biarin aja. Iya, dirasakan. Karena nanti ada balasannya. Luar biasa. Gitu. Ya, sedikit tadi yang kalau puasa Ramadan atau puasa wajib berarti harus sahur. Kalau puasa sunnah tidak mesti sahur, nggak apa-apa kan gitu ya? Bukan begitu bahasanya, harus diniatkan. Kalau puasa wajib harus diniatkan sebelum fajar. Kalau sahurnya tadi makannya itu sunnah ya. Jadi sahur itu tidak wajib, tapi itu adalah amalan sunnah. Memang diperintahkan sahur, tapi tidak sampai wajib. Tidak mesti kalau lupa nggak makan gitu. Lupa nggak sahur, nggak apa-apa. Tetap bisa jalan. Tetap puasa ya. Sahurnya ya dengan seteguk air juga tidak apa-apa. Itu sifatnya sunnah, perintahnya tidak sampai wajib. Kan ada orang itu karena ibadah malam terus besok paginya lupa, tapi sudah niat ya malam, tapi lupa kebablasan langsung subuh. Jadi nggak sempat sahur, itu harus tetap wajib puasa. Harus puasa. Nah, gitu. Kemudian sahur itu kapan? Kalau orang dulu tuh sahur itu jam 12 malam. Kalau jam 12 itu karena malas bangun. Iya. Dan malam. Teknologi kan nggak sebaik sekarang. Apa? Teknologinya kan nggak sebaik sekarang. Jadi tetap lihat, kira-kira jam malam udah sahur gitu ya. Biasanya kan kalau dulu itu kan orang tadarusan di musola itu sampai jam 12 bareng-bareng.
Kemudian setelah itu sekalian sahur. Nah, Ya. padahal kalau menurut sunnah Nabi sahur itu jangan terlalu malam, karena biar nggak lemes badannya. Mendekati subuh atau fajar itu ya. kira-kira selesai sahur dan sholat subuh itu membaca Quran 50 ayat. Oh, kira-kira waktunya segitu. Kira-kira gitu. Ya anggap 10 menit ya paling ya. 10 menit. Kemudian ada hal lagi yang perlu disampaikan, gimana kalau imsak? Imsak. Kalau imsak telah datang waktu imsak, itu apa masih boleh sahur? Itu masih boleh. Masih boleh. Masih belum. Itu kan tanda-tanda saja. Itu hanya persiapan. Persiapan Supaya tidak kebablasan. Tapi dihentikan juga lebih baik mungkin. Lebih baik untuk lebih memberikan baik. waktu. Tapi kalau kita belum selesai sahur, Bisa saja teruskan tetap aja karena itu belum subuh. belum subuh. Yang tidak boleh itu Setelah. ketika subuh. Iya. Baik, Pak Ustadz, pemirsa PKTV, masih banyak hal yang akan saya tanyakan kepada beliau terkait tema kita pada kali ini, yaitu fikih puasa. Tapi kita akan lanjutkan tentunya setelah iklan-iklan yang satu ini, masih di siar PKTV. Baik pemirsa PKTV, masih di program siar. Kita menunggu waktu berbuka puasa yang semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah keilmuan Anda. Kita pada siar kali ini bersama Pak Ustadz Maksum Al-Munziri LC, kita membahas tema tentang fikih puasa. Ada sudah banyak hal tadi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya tanyakan ke beliau, dan alhamdulillah jawabannya mungkin sangat memuaskan pada Anda yang masih ragu terhadap hukum-hukum atau bagaimana menjalankan puasa ini ya. Tadi sudah banyak hal yang sudah dijelaskan. Nah, salah satu contoh begini yang saya tanyakan, ini sekalian Pak Ustadz ya, bagaimana hukum pada saat siang hari kita melaksanakan puasa, terus kita memperlakukan istri kita gitu ya. Iya. Kan apakah boleh bersentuhan atau ciuman atau apa gitu. Nah, ini hukumnya seperti apa Ustaz? Silakan. Memang aslinya yang membatalkan puasa itu kalau melakukan hubungan suami istri. Oh. Itu malah kafarnya itu luar biasa. Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu luar biasa itu. Berat sekali, apalagi puasa sendirian. Iya. Dan suami istri 2 bulan berturut-turut. Wah, itu sangat berat sekali itu ya. Untuk orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari. Meskipun itu suami istri ya. Iya. Kalau enggak suami istri aja dosanya minta ampun, apalagi ini suami istri puasa tidak boleh. Jadi kafarohnya tebusannya 2 bulan berturut-turut puasa. Nah sekarang kalau sekedar mencium, bagaimana mencium itu hukumnya adalah mubah, boleh saja bagi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu boleh. Tapi bagi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau orangnya suka kebablasan, ya jangan sampai. Nah, tetapi tentu yang lebih baik dihindari. Karena ini musim-musimnya puasa, masa-masa cover-covernya begitu kan. Biar mancing-mancing saja itu juga bahaya ya. Bahaya karena merangsang. Nanti kebablasannya ini yang akibatnya mending dihindari. Itu orang yang Ya, sekarang ini kan teknologi media sosial ini cukup kencang ya. Orang itu kadang-kadang menghabiskan waktunya, ada yang syukur-syukur baca Al-Quran gitu ya. Tapi masih banyak yang melihat HP ini. Nah di dalam HP ini kan kita nggak tahu, ada yang ditonton itu mungkin gambar-gambar yang tidak baik. Nah akhirnya muncul mungkin angan-angan yang nggak baik. Nah ini gimana hukumnya Ustaz? Kalau asalkan tidak mengeluarkan air mani, tidak batal puasanya. Tidak batal. Cuma istilahnya itu gabuk pahalanya. Jadi hanya mau
menggugurkan kewajiban, sayang sekali tapi tidak dapat pahala. Tidak pahala karena dia melaksanakan amalan orang-orang yang tidak pantas diamalkan oleh orang yang sedang berpuasa. Karena mestinya orang puasa itu kan zikir, baca Quran, banyak-banyak istighfar. Kalau kemudian meluangkan waktu karena kosong dengan HP, kemudian yang dilihat yang gitu-gitu, nah ini pendidikan puasa tidak ia dapat. Makanya dikatakan puasanya gabuk. Nah, dikatakan dalam hadis malam yata qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyata at'ama wa sakut. Siapa yang tidak bisa meninggalkan omongan berbohong, ngapusi omong koroh, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan orang bodoh kayak tadi itu melihat HP kemudian dia itu gambar-gambar porno, itu orang bodoh, maka Allah tidak butuh dia itu berpuasa. Seolah sudah nggak usah puasa lah, nah, gitu. Jadi nggak ada faedahnya, nggak ada daripada pendidikan puasa dan tidak memberikan pahala. Gabuk kalau bahasa Jawanya. Ini hati-hati nih pemirsa KTV. Tidak sengaja menghabiskan waktunya dengan buka-buka HP, ternyata ada gambar-gambar yang mungkin tidak layak gitu ya. Tapi kita kadang-kadang tuh lupa terus menikmati. Nah, ini yang bahaya. Mending ditinggalkan. Karena Ramadan ini banyak hal-hal yang lebih bermanfaat dan mendapat berkah yang jauh lebih banyak kalau kita bisa manfaatkan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, adab-adab orang berpuasa itu seperti apa ini? Ada ya, adab-adab orang berpuasa. Yang pertama yang yaitu bersahur tadi. Nah, itu termasuk adab orang yang berpuasa ya, supaya ada kekuatan fisik. Nah, kemudian segera berbuka. Jangan sampai kita itu sholat dulu ya, baru berbuka. Ya, berbuka itu kalau bisa berbuka dulu membatalkan puasa, kemudian baru sholat, supaya sholatnya tenang. Jadi jangan merasa afdol kalau sholat dulu kemudian bukanya setelah sholat, itu malah salah ya. Nah, kemudian kita disuruh berbuka itu kalau ada kurma. Sebaik mungkin kalau ada kurma. Atau yang manis-manis, atau air yang manis-manis, gitu, karena itu sangat bagus untuk pencernaan ya, tubuh kita. Hadisnya itu begitu memang. Hadisnya begitu. Kemudian juga berdoa. Ketika perbanyak berdoa. Nah, ketika sedang berpuasa ini, ketika aslinya begini, ketika sedang berpuasa itu dari seharian penuh itu adalah waktu yang makbul untuk berdoa. Seharian penuh ya. Tetapi yang paling mustajab itu sebelum berbuka. Jadi sore hari sebelum berbuka gini ya. Kalau biasa kita kan ngobrol-ngobrol sebelum berbuka. Padahal sebetulnya kalau yang bagus itu berdoa. Nah, sebelum berdoa itu adabnya berdoa itu istighfar dulu. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian berdoa. Doa pun ada adabnya itu ya. Iya. Itu yang menjadi hajat kita insya Allah akan terkabulkan. Jadi sebelum maghrib itu waktu yang salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa bagi orang yang sudah berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, innal lisoimi inda fitrihi dakwatan la turaddu. Jadi orang yang sedang berpuasa itu ketika menjelang berbuka itu punya waktu yang mustajabah untuk berdoa. Nah ini jadi 10 menit sebelum berbuka kita memuji-muji Allah, istighfar, memuji Allah, dan sahur kemudian mendoakan yang menjadi hajat kita. Insya Allah kalau kita laksanakan sepenuh Ramadan ini, insya Allah itu luar biasa makbul. Makanya kalau kita lihat ini di Indonesia kurang begitu umum. Kurang begitu umum, masih banyak yang ngobrol-ngobrol sebelum berbuka. Kalau ada bahasa ngabuburit. Yang ngabuburit barang itu sebenarnya kalau kita lihat dulu di Masjidil Haram, saya pernah di sana itu puasa Ramadan. Itu habis asar itu sudah makanan sudah disiapkan. Ada di situ disiapkan. Jadi kayak kotak-kotak itu. Itu sumbangan dari perusahaan-perusahaan. Jadi atau siapapun boleh. Masjidil Haram itu penuh halamannya itu kotaan-kotaan, kemudian ada kayak plastik itu, kita duduk di situ, udah tinggal
menghadap satu-satu. Setelah itu menjelang berbuka semuanya pada berzikir dan berdoa. Ada yang sampai berdiri, saya lihat itu berdiri, ya Allah, Allahumma, Allahumma. Mereka berdoa ya? Berdoa. Nah ini kalau kita kurang familiar kita ngabuburit biasanya kita ini. Nah, padahal itu salah satu waktu yang sangat baik untuk berdoa. Ada nggak doa yang paling dihimbau yang dibaca itu apa? Kalau biasanya kan ada kalau yang doa berbuka itu bukan doa berbuka, untuk doa menjelang berbuka itu yang itu terserah hajat kita saja. Oh, hajat kita apa ya. yang menjadi hajat kita yang paling penting itu dimatakan situ. Kalau ada gadis-gadis yang belum punya jodoh ya sudah dimintakan kepada Allah. Yang penting pada saat itu mustajab. Mustajabah apa yang menjadi hajat kita. Begitu. Anak bocah anak kita sudah perawan belum punya datang jodohnya sudah dimintakan sama orang tuanya. Tapi pakai adab-adab dulu ya, istighfar dulu, kemudian memuji kepada Allah, kemudian sholat pada Nabi. Jangan lupa baru hajat. Karena kalau berdoa tanpa adab itu juga kurang mustajabah. Dulu ada pada zaman Nabi itu ada seorang sahabat. Orang sahabat ini habis sholat itu langsung berdoa. Assalamualaikum itu langsung berdoa. Apa? Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, ya Allah ampunilah aku, Allahumma rahmatilah aku. Habis tegur. Kamu kalau doa jangan begitu, no. Doa yang tidak sopan kepada Allah, tergesa-gesa. Kalau kamu mau berdoa, mohon ampun dulu kepada Allah. Akui dosa-dosamu. Satu muji-muji Allah subhanahu wa ta'ala, baru baca sholawat. Yaitu berdoalah. Begitu, ya. Jadi ada adabnya. Tidak ujuk-ujuk langsung minta-minta. Tidak bisa. Coba di dalam sholat saja. Habis assalamualaikum kan ada istighfar. Setelah istighfar kemudian memuji Allah. Allahumma antas salam. Setelah itu sholat baru kita berdoa. Begitu. Ada adabnya. Sekarang orang sholat jenazah itu terjadi berapa itu? 4 kali takbir. Yang pertama apa? Fatihah itu isinya adalah memuji-muji Allah. Isinya itu. Fatihah itu. Kemudian yang berikutnya sholat kepada Nabi. Baru sekali berdoa. Untuk si mayit. Kemudian yang keempat adalah untuk kaum muslim. Jadi setiap itu soal doa sebelum sholat, sebelum akhir, sebelum assalamualaikum kita sholat itu sebelum assalamualaikum itu kan ada sholawatnya juga. Nah, baru berdoa. Jadi doa-doa itu harus pada adab. Nah itu. Kemudian adab yang berikutnya kita mengisi puasa Ramadan dengan amalan-amalan sunnah yang baik. Banyak itu ya. Banyak ya, umpamanya baca Al-Quran, taraweh, kemudian berzikir kepada Allah. Ada 4 lafaz zikir yang dianjurkan banyak dibaca di bulan Ramadan itu. Apa itu? Yang pertama, istaghfiru min arba'in. Perbanyak ucapan 4 macam zikir. Yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dan istighfar kepada Allah. Ini lafaz yang sangat disukai oleh Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa astaghfirullah, memperbarui ikrar syahadat dan istighfar kepada Allah. Mohon ampun. Ini yang paling disukai. Kemudian setelah itu doa berikutnya adalah doa yang menjadi kebutuhan kalian. Apa itu? Minta surga dan berlindung dari api neraka. Itu perintah Nabi. Maka wa as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatik. Itu adalah lafaz zikir yang disuruh memperbanyak untuk berdoa. Kemudian yang terakhir adalah menghindari hal-hal yang tidak baik yang membuat puasa kita gabut pahalanya. Hanya dapat lapar dan minum haus. Misalnya merasani, berkata kotor, berkelahi dan lain sebagainya, termasuk melihat gambar-gambar yang tidak layak. Nah, ini bagian yang harus ditinggalkan. Saya kira itu puasa. Luar biasa. Ini hal yang sangat kecil, bukan kecil tapi besar kalau menurut saya. Iya. Tapi kadang-kadang kita adab-adab dalam berpuasa ini kita bukan lupa tapi tidak paham, mungkin seperti itu. Iya. Bahwa ternyata adab berpuasa ini dari sekian itu ya, mulai
mulai kita harus sahur, terus memanfaatkan waktu-waktu dengan banyak ibadah, dan termasuk tadi yang membaca 4 bacaan ya yang disukai Allah. Mulai dari syahadat, istighfar, kemudian minta surga dan mohon dari neraka. Iya, itu yang disukai Allah. Semoga pemirsa semua sudah melaksanakan ya, karena itu sering kok kita dengar asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Nah, itu kan as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu saya kira udah banyak yang bisa dan tinggal selalu mengamalkan. Selalu mengamalkan. Iya. Bukan hanya ketika menjelang berbuka atau ketika tarawih, tapi sepanjang diperbanyak selama Ramadan itu. Kalau sakit santai gitu itulah yang itu dibaca. aja kita bahasa Jawanya umi-umi ya. Umi-umi. Membaca zikir itu pelan-pelan. Insya Allah. Ya, semoga pemirsa sudah paham ya bagaimana itu ternyata sangat baik sekali. Nah, sekarang Pak Ustadz terkait puasa tadi, bagaimana akhirnya kita sebagai umat Islam ya terus menjaga kualitas kita dalam menjalankan ibadah Ramadan maupun puasa. Nah, ini seperti apa? Jadi begini, ada seorang ulama Islam namanya Hujjatul Islam Al-Ghazali, itu membagi puasanya orang Islam ini, puasanya kita ini itu menjadi 3 tingkatan. Oh, 3 tingkatan. Nah, yang pertama puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Pokoknya yang penting tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama, tapi ya tidak terawih. Kemudian omongan masih kotor-kotor, ya seperti itu. Suka berkelahi, mungkin rezekinya ada yang tidak halal, tidak pernah membaca Al-Quran. Yang penting pokok malah poso. Yang penting nggak makan, tapi nggak terawih. Jadi amalan sunnah, amalan sunnah, bahkan katanya ada yang tidak sholat juga tapi ikut puasa. Nah, ini namanya puasa orang awam. Ya, ini puasa yang istilahnya itu hanya menggugurkan kewajiban, tetapi tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan didikan akhlak dari puasa itu. Nah, ini sayang. Ini ya mungkin agak banyak juga ya. Ya, pemirsa yang lebih paham itu. Ya, pemirsa banyak paham. Orang itu. Kemudian yang kedua, puasa orang-orang khusus, orang-orang yang bertakwa. Yang mudah-mudahan kita termasuk yang seperti ini. Yaitu orang yang sudah berpuasa, kemudian diisi dengan tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya, ngasih iftar banyak, zikir dan lain sebagainya. Kemudian juga meninggalkan hal-hal yang tadi itu, ngapusi, berkelahi, macam-macam perbuatan-perbuatan kotor itu ditinggalkan. Ini puasa yang sudah baik, puasanya orang khusus atau orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah puasanya orang khawasul khawas, yaitu puasanya para nabi dan para wali. Seperti apa? Yang puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, bukan hanya mengamalkan amalan sunnah, tapi poso sak pikiran-pikiran, sak hati-hatinya. Jadi selama Ramadan itu selalu pikirannya dan hatinya itu nyambung ning Gusti Allah. Nah, kalau ini kita mungkin belum mampu, kita ini orang biasa. Paling tidak puasa tingkat kedua ini, puasa khusus para petakwa itu, insya Allah kita bisa melaksanakan sudah baik. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang berpuasa tapi puasanya orang awam. Tadi ini yang hanya dapat makan, hanya lapar dan haus saja. Kam min so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar, dan mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa pada tingkatan yang kedua. Nah, kalau yang ketiga saya kira kita tidak bisa lah, tidak usah membahas ke sana lah. Yang kedua itu sudah sangat luar baik, biasa. Ya, Pak Ustadz, karena waktu juga sudah mulai mendekati waktu berbuka puasa, mungkin Pak Ustadz bisa menyampaikan sedikit kesimpulan dari apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini.
dan sekaligus disambung dengan doa di Ramadan ini. Silakan Ustaz. Karena ma'asyiral muslimin Allah, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung, penuh barokah, pelipatan pahala dan pengampunan dosa. Ya. Dan belum tentu kita bisa ketemu lagi di Ramadan yang akan datang, maka mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya puasa yang tidak hanya menahan makan dan minum, tapi melaksanakan amalan-amalan sunnah, ya tarawehnya, ya tadarusnya, ya zikirnya, ya sedekahnya. Kemudian kita hindari perbuatan yang tidak baik, akhlak yang buruk, baik itu berupa omongan kotor, berbohong, mencari rezeki yang tidak halal, suka berkelahi dan lain sebagainya, sehingga betul-betul puasa ini membawa pengampunan dosa, kita bersih setelah hari raya nanti, dan kita mendapatkan didikan dari puasa Ramadan. Amin. Sehingga 11 bulan yang akan datang ibadah kita lebih baik, kita di dalam mencari rezeki juga yang halal, akhlak kita juga lebih baik. Itulah makna la'allakum tattaqun. Jadi supaya kalian semakin meningkat takwanya setelah Ramadan, semakin rajin sholat malam, semakin rajin baca Quran, semakin bagus akhlaknya, karena barokah didikan bulan suci Ramadan. Nah, saya kira ini. Ya. Ayo kita berdoa. Mari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma afrij 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa taman taqsirana fa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib ya qadil hajat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa jama'atana min ahlil iman wa ahlil khairi wa ahlit taqwa wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa imsi wa dhur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina 'alal iman wa amitna 'alal iman wa rizqna al-istiqamata wa husnal khatimah waj'al akhir kalimati ajalina kalimat at-tauhid kalimat al-ikhlas la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna al-jannata ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan bisa sangat bermanfaat bagi pemirsa PKTV. Baik pemirsa PKTV, demikian program kita siar pada sore hari ini. Harapan kami apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maksum Al-Munziri LC tadi bisa bermanfaat bagi pemirsa PKTV di rumah. Saya Teguh Suarjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan bertemu pada program siar esok dengan topik dan narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Beneh.